Aduh, orang-orang baik tuh ngomongnya nggak begitu. Apa kabar? Yakin? Yakin dong. Amin. Nggak peduli apa yang sedang kita hadapi. Doaku belum dijawab. Tetap kita baik-baik saja. Amin. Karena semua ada waktunya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala yang memberikan kesempatan saya bisa sharing di pagi ini. Dan saya percaya tidak ada yang kebetulan. Termasuk Bapak Ibu yang hadir dan mendengar pagi ini firman-Nya. Amin. Karena semua ada dalam rencana Tuhan. Roma 8:28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Nggak ada yang buruk. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Bagaimana kalau itu sesuatu yang tidak menyenangkan? Pasti untuk kebaikan kita. Pandangan kita terbatas, ya. Dulu saya punya kakaknya mama, suster perawat, dia selalu bilang, yang pahit itu obat, yang manis itu racun. Jadi jangan cepat-cepat dibuang yang pahit, jangan cepat-cepat menolak keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, karena siapa tahu itu justru membawa kebaikan buat kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu bersemangat. Saya sangat bersemangat. Coba beri kemuliaan, tepuk tangan yang meriah. Haleluya, haleluya. Kita sudah bebas ya, masa Covid itu udah bebas. Jadi jangan semangat yang tadinya luar biasa itu jadi lemah gitu. Kita harus lebih semangat. Amin ya. Kita bisa bersama-sama kumpul, kita bisa sama-sama saling melihat satu dengan yang lain. Wow, itu sebuah kebahagiaan ya. Ini saya lihat ada temanku yang cukup lama baru nongol ini. Apa kabar? Oke, Bapak Ibu, beberapa hari terakhir ini ada sebuah kata yang kalau Bapak Ibu ikuti saya di Healing Profesi hari Rabu, saya bicara juga. Sebenarnya ada sih alasan, karena beberapa waktu yang lalu itu saya punya asuransi jatuh tempo dan saya terlambat bayar. Dan akibatnya dia dikatakan lapse, kemudian tidak aktif. Kalau tidak segera dipulihkan maka itu akan akan selesai. Jadi semua uang yang sudah ditabung itu atau sudah diinvestasikan itu jadinya sia-sia atau tidak bisa lagi dipakai alias hilang gitu ya. Nah makanya saya renung-renungin nih tentang sebuah kata ini yang namanya investasi ya. Dan hari ini Bapak Ibu tahu kan kalau saya akan bicara tentang bijak berinvestasi. Investasi adalah kegiatan membeli aset di masa saat ini, kemudian disimpan dengan harapan nanti aset itu akan memberikan pendapatan dengan nilai yang lebih tinggi di masa datang. Kalau menurut Cambridge Dictionary, investasi itu merupakan suatu tindakan mencurahkan waktu. Jadi ada lebih lagi. Investasi tidak hanya tentang benda, tapi ada waktu yang bisa kita investasikan. Ada usaha, bahkan dibilang ada energi untuk harapan akan hasil yang berharga. Kalau KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian investasi itu penanaman uang dan modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan. Kalau pertanyaannya mengapa seseorang mau investasi? Simple jawabannya, karena dia ingin untung. Nah, ada di sini yang mau rugi? Nggak mau. Semua pasti maunya untung ya. Nah, cara orang berinvestasi itu bermacam-macam. Pemilihan jenis investasinya juga nggak sama. Ada yang suka investasi benda, ya. Ada yang suka saham, macam-macam. Ada yang punya investasi rumah-rumah kos, rumah-rumah yang bisa dikontrak, ya. Kemudian kendaraan itu juga bentuk dari investasi, emas dan sebagainya. Bahkan kalau kita menyekolahkan anak, itu juga sebenarnya bentuk dari investasi. Setuju ya? Nah, ada yang milih jangka pendek, ada yang milih jangka panjang, ada juga yang milih investasi seumur hidup. Biasanya kalau investasi seumur hidup itu yang akan menikmatinya siapa? Orang-orang yang akan menerima setelah kita tidak ada. Ya, itu yang disebut warisan. Ya. Saya pernah sharing beberapa waktu lalu,
ada investor babi, di sini juga ada ya, kita punya yang investnya memelihara babi. Lalu ada virus babi beberapa waktu lalu di Makassar, banyak sekali yang mati babinya. Tapi itu menyebabkan kerugian yang akhirnya pemiliknya itu menjadi stres. Ada satu, saya dengar 1.000 babi mati dia punya. Dan akhirnya dia mati. Orang itu meninggal, lalu dia minta dibakar dan dikremasi gitu ya. Lalu abunya ditanam di kandang itu. Dia begitu kecewa, begitu stres, begitu galau gitu ya. Nah, ini masalah Bapak Ibu. Ya. Matius 6:21 ada juga di dalam Lukas 12 ayat 34, di mana hartamu berada di situ apa? Hatimu berada. Kita boleh nggak punya harta? Boleh banget. Alkitab bilang Allahku akan mencukupi menurut kekayaan dan kemuliaan. Jadi Allah tuh suka banget kalau kita diberkati. Ya, kita boleh investasi nggak boleh. Yang jadi masalah itu kalau kita menaruh hati kita di situ. Hati kita melekat di benda-benda itu. Hati kita melekat di harta-harta itu. Padahal itu bersifat temporary atau cuman sementara. Jadi jangan taruh harta hatimu itu di harta. Harta bisa selesai seperti tadi ya. Matius 6:19-20 menggambarkan janganlah mengumpulkan harta di bumi. Alasannya di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Artinya ada surga, ada harta juga di surga, dan kita disuruh ngumpulin. Kapan ngumpulinnya? Sekarang. Ngumpulinnya di saat ini. Pagi ini saya bicara tentang bijak berinvestasi. Ini untuk kita. Saya juga bukan orang yang bijak, tapi ini kita akan menuju ke situ. Setiap saat firman akan membuat kita lebih bijak. Setuju? Harusnya begitu. Kalau firman itu cuma sesuatu yang lewat-lewat saja, tanpa mempengaruhi dan merubah kita, maka kita nggak bisa dibilang menjadi lebih bijak. Tapi kalau setiap kali kita dengar firman, terus kita, oh iya ya, ini kayaknya buat saya. Saya tadinya nggak pernah mikir ya kalau perlu investasi. Padahal penting juga sih, gitu ya. Dan kita mulai aplikasikan, lakukan. Firman bilang jangan simpan marah. Ya udah, kelemahanku adalah ingat. Berarti aku harus lepaskan. Karena itu mutlak, Tuhan nggak suka. Ya, kita sayang Tuhan, kita suka Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita pasti mau melakukan. Jadi firman itu harusnya, kalau Ibu Leni punya istilah deterjen rohani, membersihkan. Firman itu harusnya setiap kali kita dengar ada bagian-bagian dari kita yang akan berubah. Setuju? Amin. Kalau Bapak Ibu datang terus setiap minggu cuma duduk dengar, pulang datang diam, duduk diam, pulang diam, percuma. Itu investasi bodong, mubazir istilahnya ya. Nah, hari ini kita bicara tentang bijak berinvestasi. Dalam Alkitab itu bijak berarti ada yang tidak bijak ya. Bijak itu lawan itu antonim ya. Dengan bodoh. Jadi diperbandingkan, ada orang yang bijak dan ada orang yang bodoh. Nah, kalau tadi kalimat saya, kalau kita nggak pernah firman membuat kita berubah, maka kita sebenarnya ada di kategori yang satu itu. Dan saya percaya semua yang ada di sini, Bapak Ibu yang ada di Zoom, Facebook, YouTube, atau menyaksikan kembali siaran atau ulangan khotbah ini, maka kita tidak akan mau menjadi orang-orang di kategori yang tidak bijak tadi alias bodoh. Setuju ya? Alkitab menggambarkan orang bijak dan orang bodoh dengan sangat jelas di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Bicaranya tentang apa? Dua macam dasar. Orang yang membangun di atas batu adalah orang yang bijak. Orang yang membangun di atas batu adalah orang yang bijak. Kenapa? Karena dia tahu dasar yang kokoh akan membuat rumah itu tetap berdiri di saat badai datang. Materi bangunan hidup kita tuh apa? Kalau materi diri kita adalah batu,
rumah kita, rumah rohani kita adalah batu, maka kita adalah orang-orang yang bijak. Tapi ada golongan yang lain yang disebut bodoh, membangun di atas pasir. Mudah banget hancur. Datang banjir, hancur. Datang topan badai, hancur. Ada masalah, tinggalkan Tuhan. Ada masalah, nggak mau gereja. Ada masalah, kecewa. Ada masalah, akhirnya jadi meninggalkan Tuhan. Orang-orang yang membangun hidupnya dengan material pasir adalah orang yang bodoh. Penggambaran lain dalam Alkitab tentang bijak dan bodoh seperti kisah 10 orang gadis yang menyongsong mempelai. Semua mempersiapkan diri. Tapi dikatakan ada 5 gadis bijaksana dan ada 5 gadis bodoh. Matius 25 ayat 1 sampai 13, nanti baca. Saya yakin semua sudah pernah dengar, ya. Dari 2 perumpamaan yang tadi, penggambaran antara bijak dan bodoh, bisa disimpulkan bahwa yang dikategorikan orang bijak atau orang bijaksana adalah mereka yang mempersiapkan diri sedemikian rupa. Katakan mempersiapkan diri. Bapak Ibu mau datang sini kan mempersiapkan diri, dandan, mandi, berpakaian, ya. Orang-orang yang mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Amin. Mereka tahu yang terpenting di antara yang penting, yang kemudian mereka fokus dan menyelesaikannya sampai akhir. Maka tindakan investasi ini sering dibilang orang-orang bijak. Oh, dia keren loh, dia bijak loh, dia udah dewasa loh, dia pikirannya panjang loh, dia bisa punya investasi. Ya, ada yang bilang investasi itu sedia payung sebelum hujan. Ada hal-hal yang bisa terjadi dengan tiba-tiba. Sakit, nggak ada orang yang bisa menolak sakit. Ya, tua, nggak ada orang yang bisa menolak tua. Masalah ekonomi, resesi, tiba-tiba terjadi melanda PHK, nggak ada orang yang bisa terhindar kalau itu terjadi, tapi bisa buat persiapan. Kalau saya lanjut, bisa terjadi mati. Gak ada orang yang bisa menghindari kematian. Artinya ada jenis hidup yang lain. Ada 2 jenis masa hidup atau periode hidup. Masa hidup sekarang, katakan hidup sekarang. Cubit dirinya, hidup sekarang itu hidup daging. Hidup yang masih bergerak, masih makan, minum, pakai. Dan ada periode hidup yang akan datang. Katakan hidup yang akan datang. Hidup yang akan datang. Kalau bicara hidup yang akan datang, sudah tidak bicara lagi tentang daging, tapi bicara tentang apa yang ada di dalam kita. Amin. Nah, orang yang investasi, kalau hanya untuk hidup yang sementara, saya bilang buat Bapak Ibu, coba Bapak Ibu bayangkan. Misalnya saya nggak punya, atau seseorang itu dia nggak punya asuransi, ya. Bahkan KIS pun dia nggak punya, ya, BPJS dia nggak punya. Tiba-tiba dia sakit, masih bisa nggak ditolong? Bisa. Masih bisa nggak? Bisa. Bahkan kalau BPJS tertunggak akan dipakai lagi setelah kita lunasi. Dan untuk lunasi masih adalah orang mau bermurah hati. Perlu berapa? Kumpul, masih bisa tertolong. Kita masih bisa ditolong. Atau mujizat Tuhan, kita berdoa, terjadi. Tapi coba bayangkan hidup yang nanti. Hidup yang nanti. Bisa nggak Ibu Dona bantu saya di sana? Nggak bisa. Bisa nggak Ibu Tabita bantu Ibu Sarce? Nggak bisa. Masing-masing berdiri di hadapan tahta Tuhan. Dengan apa yang dia bawa, yang dia kerjakan selama dia hidup. Saya sudah berkali-kali bilang, kita berkali-kali juga dengar khotbah. Bagaimanapun seseorang mengasihi kita atau kita mengasihi seseorang, nggak mungkin waktu dia mati, suami mati, istri bilang aku terlalu cinta, aku ikut. Ada yang begitu? Atau sebaliknya istri yang mati, suaminya terlalu mencintai, separuh jiwaku pergi. Tapi apa separuh pergi dia bisa masuk dalam peti itu? Enggak. Artinya di kehidupan nanti enggak ada pertolongan
rombongan, kita sendiri dengan Tuhan dan semua yang kita bawa. Makanya ada lagu hati sebagai hamba kan? Gak ada yang kita bawa. Yang kita bawa cuman hati sebagai hamba. Yang kita bawa cuman perbuatan-perbuatan kita di dunia. Apa yang kita bawa? Perbuatan seperti apa? Itulah investasi. Jadi seseorang dibilang bijak berinvestasi kalau dia bisa punya investasi di dua masa kehidupan ini. Kehidupan periode sekarang dan kehidupan periode nanti. Karena bijak itu artinya bicara tentang kesanggupan, kesiapan untuk segala musim kehidupan. Amin. Time limit di kedua periode itu berbeda. Ini juga harus jadi pertimbangan kita. Sekarang mama 94 tahun ibu saya. Ada yang, kalau Bapak Ibu pernah dengar tentang blue zone ya, ada orang-orang yang hidup di zona biru. Itu mereka ratusan tahun, 99 tahun masih berselancar. Dia belajar tahun 1939 dan sampai sekarang dia masih bisa berselancar. Oma-oma 100 tahun ke atas, ada yang satu dia lagi angkat besi. Saya tidak siapin ya itunya, kalau enggak nanti lain kali lah. Ya. Dan dari beberapa hal yang dikatakan di situ bahwa salah satunya karena mereka sangat religius. Unsur yang membuat orang-orang itu bisa punya panjang umur. Nah, berapa lama sih panjang umurnya? Enggak mungkin lah sampai kayak zaman dulu Metusalak ya, atau sama zamannya yang lain gitu. Yang 600, 500. Sekarang kan udah nggak ada yang kayak gitu. Artinya ada time limit dan setiap orang berbeda-beda. Ya, Bapak Ibu, ini mungkin kita udah sering dengar, tapi kalau hari ini khotbah ini Anda dengar kembali, kita harus perlu untuk wow, kayaknya saya harus mulai nata ulang nih sesuatu, hal-hal yang mungkin terlewatkan. Saya bilang buat Bapak Ibu, kisah tentang kedatangan Tuhan ini kan udah 2000 tahun yang lalu diomongin, betul? Bahkan di zaman kita ini udah berapa kali setiap kali khotbah bicara Tuhan akan segera datang, tanda-tanda ini udah di akhir-akhir zaman. Tapi karena tidak datang, akhirnya membuat sebagian orang mungkin akhirnya gini, masih lama, santai aja. Persoalannya yang tadi saya bilang, time limit di dua periode ini berbeda. Time limit di periode sekarang untuk setiap orang berbeda. Ada orang yang 10 tahun udah meninggal, ada orang yang bulan masih bayi udah meninggal, ada orang yang masih puluhan tahun, mungkin sampai 90 tahun, 100 tahun. Tapi berapa lama dia bertahan? Toh akan berakhir. Tetapi yang namanya periode hidup kedua itu periode hidup kekal selama-lamanya. Saya tanya, Bapak Ibu kalau miskin 10 tahun aja menderita nggak? Rasanya gimana? 10 tahun nggak punya uang, hidup susah, menderita. Lama banget ya. Atau dalam sakit 10 tahun nggak sembuh-sembuh. Itu baru 10 tahun. Gimana kalau selama-lamanya? 10 tahun atau berapa tahun pun yang saat ini kita hadapi, masih ada yang namanya harapan. Oh mungkin nanti besok bisa sembuh. Tapi kalau di masa kekekalan itu udah nggak ada, ya udah yang kamu bawa itu aja modalmu. Tadi dibilang bahwa di surga ternyata kita bisa kumpulin harta. Ya di dalam ayat tadi. Jadi karena time limit di dua periode hidup ini tidak sama. Yang sekarang masing-masing kita berbeda. Ada yang dipanggil Tuhan umur sekian. Tapi yang jelas kita pasti akan punya masa expired. Dan kita nggak bisa bilang aku masih muda jadi masih jauh, belum tentu. Itu bisa terjadi hari ini, bisa terjadi saat ini. Karena itu kita perlu hati-hati dengan hidup ini. Sementara yang kekal itu selama-lamanya, kalau nggak dipersiapkan dari sekarang, maka kita akan ada di kekekalan itu. Dalam kondisi seperti apa, itu ditentukan dari sekarang. Anda mau hidup enak di surga? Ayo investasi hidupnya sekarang. Materialnya apa? Banyak. Materialnya banyak. Yang pasti ada kasih, yang pasti ada doa, ya, yang pasti menghasilkan buah-buah roh kehidupan, yang ada buah roh, rasa buah roh.
Itu bentuk meneruskan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan, menjadi bagian dari hidup kita, ya. Bagaimanapun Bapak Ibu, orang yang bijak adalah orang yang akan memperhatikan dua masa hidup ini. Ya. Mari kita lihat. Saya tak tahan sebentar, kita akan ngomong lebih lanjut tentang investasi. Saya pengen kita lihat sebuah ayat di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kita akan bicara sebab hal kerajaan sorga itu bicara tentang ada tuan yang pergi. Dia panggil hamba-hambanya. Kita setuju kalau hamba di sini adalah doulos dan kita ini adalah doulos, hamba-hamba Tuhan, ya. Hal kerajaan sorga seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya. Hal pertama, Tuhan mempercayakan harta. Lanjut. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Tadi saya bilang gini, kadang-kadang karena kita dengar Tuhan mau datang tapi nggak datang-datang, kita jadi males, kita jadi tidur, kita lagi acu tak acu, kita lebih mikir hal-hal yang ada sekarang. Padahal saya bilang buat Bapak Ibu, kedatangan Tuhan itu pasti. Ada amin di sini? Kalau nggak pasti, ngapain kita capek-capek kayak begini? Ngapain kita harus melakukan yang Tuhan suruh? Tapi karena pasti dia akan datang, kita nggak boleh main-main. Ini bukan mainan. Hal hidup dan mati ini hal serius. Kekekalan itu serius, surga itu ada, neraka itu ada, serius. Ya, yang seorang diberikan 5, yang seorang diberikan 2, dan yang seorang diberikan 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Tadi yang pertama apa? Tuhan mempercayakan. Apa yang dipercayakan? Hartanya kepada kita. Yang kedua, kita diberikan berdasarkan kemampuan, kesanggupan. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Jangan iri. Jangan berpikir dia lebih banyak dari saya. Karena ada kata di selanjutnya adalah menurut kesanggupannya. Lalu segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ada satu kata yang keren di situ. Yang ketiga, segera, katakan. Segera, katakan. Segera. Kalau Anda dengar firman hari ini, firman ini mengajarkan sesuatu untuk Anda, segera lakukan. Segera lakukan. Jangan diam, jangan ya udah hari ini dengernya enak begitu pulang lupa. Di sini dibilang gini, segera pergilah hamba, nggak lama-lama, segera. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan berlaba 2 talenta. Ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan apa yang dia lakukan? Dia menggali lubang di dalam tanah. Lalu apa? Dia menyembunyikan uang tuannya. Wow. Ada banyak tafsiran tentang ayat ini. Ada yang bilang dia iri hati. Dia merasa diperlakukan tidak adil. Kenapa dia bisa khotbah, dia bisa nyanyi, dia bisa begini, dia bisa main musik, dia bisa ini. Kenapa saya nggak bisa apa-apa, nyanyi aja suara saya fals. Sudah deh, saya begini-begini aja. Anda sedang menghina pencipta yang adil. Karena itu berarti kita menganggap Tuhan tidak adil. Padahal Tuhan tahu, nih anak kalau saya kasih dia uang banyak, pasti dia ngaco. Kan Tuhan yang tahu kita, Tuhan yang kenal kita. Setuju Bapak Ibu? Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan itu yang menciptakan kita, dia mengenal kita. Dia bisa salah nggak mengenal kita? Bisa salah nggak? Dia nggak bisa salah karena nggak ada yang bisa kita tutupi. Bahkan kita
bahkan tidak mengenal diri kita sebaik Tuhan mengenal diri kita. Wow, saya berharap setelah kita dengar firman ini kita harus bangga dengan Tuhan kita. Kenapa? Karena ternyata Dia selalu memberikan kita modal untuk menjalani hidup di dunia ini. Setuju gak? Saya pernah bilang kan, saya dulu waktu masih sekolah ada temanku bilang gini, coba kamu perhatikan deh, semua orang tuh pasti punya kelebihannya, sekecil apapun. Kalau lihat mungkin mukanya secara mungkin gak good looking ya, tapi pasti ada kelebihannya, entah kukunya keren, betisnya apa, kulit, pokoknya pasti ada kelebihannya, gitu ya. Tapi betul kalau saya perhatikan, karena kita ini ciptaan Tuhan yang unik. Setuju? Amin. Kita nggak akan, walaupun dibilang kembar, nggak akan pernah sama persis. Masing-masing kita berbeda di hadapan Tuhan. Kita spesial Bapak Ibu. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta pergi menggali lubang lalu menyembunyikan. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba itu. Artinya Tuhan pasti kembali. Tadi saya bilang kedatangan Tuhan itu ya dan amin. Dia pasti kembali. Jadi tidurnya jangan kelamaan Bapak Ibu. Acuh tak acuhnya jangan kelamaan. Cuek masa bodohnya jangan kelamaan. Egoisnya jangan kelamaan. Hanya mikir diri untuk hidup di sini jangan kelamaan. Ada saatnya Dia kembali. Dia minta pertanggungan jawab. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba itu. Lalu apa? Mengadakan perhitungan. Hal yang berikut, mengadakan perhitungan. Gak ada yang bisa lolos. Ini kabar baik buat anak-anak Tuhan. Ini bukan hukuman buat anak-anak Tuhan. Ini jaminan bahwa wow, apa yang kukerjakan Tuhan akan melihatnya. Tuhan akan memberikan aku reward. Ini hal yang harusnya menyenangkan hati anak-anak Tuhan. Siapa nih yang di sini senang kalau Tuhan datang? Saya nggak akan nanya kalau mau sekarang. Kan biasa. Siapa yang mau Tuhan segera datang? Saya. Mau sekarang? Tapi Tuhan pasti datang. Bahkan firman-Nya bilang Dia akan mempercepat datangnya. Karena nanti takut banyak yang tidak akan bisa diselamatkan. Hari-hari ini Bapak Ibu, saya mau bilang bangun. Bangun. Yang cuman mikir hidup kerja kantor, gajian jalan kiri jalan kanan, bangun. Yesus mati di kayu salib bukan cuma untuk hidup yang model itu. Yang hari-hari ini cuma mikir bagaimana supaya aku punya rumah, aku punya mobil, 1 jadi 2, 2 jadi 3. Stop. Pikiranmu harus diperluas. Ada investasi nanti di hidup periode berikutnya. Coba bayangkan kalau tiba-tiba mati. Apa yang terjadi? Semua harta investasi kita selesai. Diambil sama orang yang ada, yang kita tinggalkan. Tapi how about kita? Bagaimana dengan kita? Perjalanan nextnya kita. Ada kepercayaan kan yang kalau mati, ada orang meninggal, dibakar-bakar rumah, istana apa dengan rumah itu nanti nyampe di kehidupan yang nanti. Seandainya bisa begitu Bapak Ibu. Seandainya itu bisa ya. Berarti orang yang kaya di surga di bumi ini dia akan kaya juga di sana. Masalahnya nggak bisa. Waktu janda itu kasih uang bunyi kling. Uangnya cuman mungkin 100 perak, 1000 perak, sekarang bunyinya kling. Tapi Tuhan Yesus memuji. Karena bunyinya kling itu sampai di surga. Yang di surga itu apa? Kemurahan hatinya. Yang di surga apa? Iman dan percayanya. Yang di surga apa? Penundukan diri, penyerahan diri total. Percaya akan Tuhan. Itu yang sampai ke surga. Jadi investasi apa yang Bapak Ibu bikin? Oke, next. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu. Tuhan pasti kembali.
Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Dari tadi kita ngomong, Bapak Ibu ngerti ya talenta itu apa? Ada banyak. Talenta itu bisa uang, talenta itu bisa waktu hidup kita. Talenta itu bisa kesempatan. Talenta bisa apa lagi? Talenta itu bentuk dari kepercayaan Tuhan. Dan kita akan diminta pertanggungan jawab. Kalau saya, talenta itu nggak cuma bicara tentang sumber daya. Talenta itu nggak cuma bicara tentang kemampuan. Talenta nggak cuma bicara tentang itu. Ini kalau kita baca, ini ceritanya Tuan. Tuan ini Kurios, sang pemilik hidup. Lagi ngomong dengan Dulos, hamba-hambanya. Kita adalah hamba-hamba Tuhan, amin. Dan dia mempercayakan hartanya buat kita. Mari lihat diri kita masing-masing. Lihat diri kita. Menurut saudara, harta Tuhan yang mana yang ada pada kita? Saya lihat di kaca, ada nggak di kita yang milik kita? Ada nggak Bapak Ibu? Ada nggak? Nggak ada. Rambut dari Tuhan, paling dikeliru-keliru aja, tapi aslinya dari Tuhan. Ada di sini yang punya tangan miliknya sendiri. Seluruh bagian hidup kita, tubuh kita, otak kita, yang dari kepala sampai rambut kita, itu dari Tuhan. Percaya nggak? Kok ini diem ya? Ini terpesona, terkesima atau apa nih? Semua dari Tuhan, semua pemberian Tuhan. Dan ketika Tuhan kembali, itu bentuk kepercayaannya. Dia memberikan kita seluruh yang ada pada kita. Dia bilang kembalikan, tanggung jawab semua yang saya sudah kasih. Berarti sedang bicara tentang hidup kita, eksistensi kita. Amin. Mari Bapak Ibu, ini yang kadang-kadang membuat kita tuh seenaknya. Karena kita masih berpikir hidup ini, diri-diriku, tubuh-tubuhku, hidup-hidupku. Itu yang membuat kita seenaknya. Aku malas mau ke gereja, aku malas mau baca Alkitab, aku malas mau melayani, aku malas mau melakukan hal-hal yang baik. Karena kita merasa kita punya hak atas diri kita. Padahal enggak. Kalau tadi saya ngomong Dulos, hamba, kita nih bisa jadi sampai mempelai levelnya. Itu karena ada Tuhan yang mau mati buat kita. Ada satu kalimat begini, karena Tuhan mati buat kita, maka kita harus hidup buat Tuhan. Ada amin? Karena Tuhan mati untuk kita, maka kita harus hidup untuk Tuhan. Kalau kita udah bayar seseorang untuk kerja, dia nggak kerja, kita punya hak nggak untuk marah? Punya, bila perlu pecat. Nah kita ini udah lunas dibayar oleh Tuhan. Wajar kalau Tuhan minta pertanggungan jawab. Mari, jangan anggap hidup ini milikmu. Itu yang membuat engkau seenaknya, ya. Lalu apa yang terjadi? Tuan, 5, jadi kita udah sepakat ya. Talenta itu bicara bukan cuma tentang waktu, tentang uang, bicara tentang hidup kita yang lebih dari itu. Dan itu milik Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ada 2 kata di situ, yang baik dan setia. Yang baik dan setia. Kita orang baik atau kita orang setia? Itu ditentukan bagaimana kita memperlakukan harta yang Tuhan percayakan untuk kita. Bagaimana kita memperlakukan hidup kita sebagai harta yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Amin. Bapak Ibu, ada baik, ada setia. Lalu Tuhan bilang gini,
engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Investasi hidup kekalmu di hidup yang sekarang. Kumpulkan hartamu untuk di surga di hidup yang sekarang. Lalu hamba yang kedua datang, ayat 22. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan. Tuhan kata di sini kurios, pemilik hidup ya, pemilik segalanya. Lalu dibilang begini, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Bapak Ibu, mari kita pastikan kita menjadi orang-orang yang ada diomongin di sini. 5 talenta, finishing well, 2 talenta. Finishing well, lakukan dengan baik, lakukan dengan benar, lakukan sesuai dengan yang Tuhan mau, bisa bertanggung jawab. Lalu Tuannya bilang di ayat 23, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sama, baik dan setia. Bicara baik, apakah kita orang baik? Bicara setia, apakah kita orang setia? Jawab masing-masing. Bisa dilihat dari mana? Bagaimana engkau memperlakukan hidupmu? Bagaimana engkau memperlakukan waktu-waktu hidupmu? Bagaimana engkau memperlakukan talenta yang Tuhan kasih? Bisa nyanyi, bisa menari, bisa joget, bisa melawak, bisa menjaga anak, apapun bentuk pekerjaan, kelebihan, bakat yang Tuhan berikan. Yang pasti, jangan hanya dipakai untuk investasi hanya di sini. Dapat uang, foya-foya, senang-senang. Punya harta banyak, menikmati sendiri, selesai. Tapi bagaimana kita harus menjadi berkat? Amin. Ingat ya, kita diberkati untuk kita harus jadi berkat. Kalau Tuhan itu egois, ngapain dia mati buat kita? Kita harus jadi hamba yang baik, hamba yang setia. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Sebenarnya pantas enggak? Pantas enggak kalau Tuhan itu, nanti ada ayatnya, Tuhan yang ngomong begini di ayat 26. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Itu sebenarnya gini loh, pantas kok. Orang dia yang punya hidup kita, dia yang ciptakan kita. Masalahnya kita seringkali tidak merasa bahwa itu hak Tuhan untuk menerima semua itu. Itu kewajiban kita untuk melakukannya. Karena dia memang harus menerima semua itu. Wajar. Dia yang miliki hidup kita kok. Jangankan sampai kita dengan Tuhan. Ayo kita jujur, kita dengan anak kita. Kalau anak kita kurang ajar, kita ngerasa wajar gak kita terima? Enggak, wajar. Itu namanya kurang ajar. Kita besarin anak, apa yang kita mau? Dia harus taat sama kita. Dia harus patuh sama kita. Kalau dia udah dapat kerja, wajar gak dia kasih kita uang? Wajar dong. Itu bentuk dia menghormati dan menyayangi orang tua. Terus gimana antara kita dengan Tuhan? Wajar gak kalau kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan? Harus. Wong semuanya dia buat kita kok. Kadang-kadang belagu. Kita nih belagu. Merasa paling penting. Karena kita tahu kelemahan Tuhan adalah terlalu mencintai kita. Tapi semua ada akhirnya.
Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Kita kalau denger ini kita rasa enak, kurang ajar banget. Mari kita koreksi, kadang-kadang kita kayak gitu loh. Saya tidak menyinggung ya, saya tidak menyinggung. Tapi kalau Bapak Ibu tersinggung, mari kita berubah bersama-sama. Kalau Bapak Ibu punya banyak kelebihan, tapi Bapak Ibu nggak pernah pakai itu untuk orang lain, apalagi untuk Tuhan. Bapak Ibu seperti orang yang satu talenta itu. Bapak Ibu tuh bisa nyanyi, tapi Bapak Ibu nggak pernah ada pelayanan gereja menyanyi. CKF ini lagi butuh banyak orang yang bisa menyanyi. Ayo daftar. Atau asyir, sekolah minggu, kunjungan ke rumah sakit, kunjungan ke penjara, menara doa. Saya mau tanya, 24 jam Tuhan kasih, apa yang Bapak Ibu lakukan? Jujur. Tidur, apa gunanya tidur? Buat diri. Kerja, apa gunanya kerja? Supaya bisa beli makan. Oke, it's okay, good. Karena kita memang harus makan. Tapi di dalam upah itu, aku juga suka memberi. Aku kembalikan punya Tuhan perpuluhan, karena aku tahu aku bisa kayak gini itu dari Tuhan. Emang ada yang kita bisa buat tanpa Tuhan? Saya sudah bilang kan, dari kepala sampai kaki semua dari Tuhan. Nggak ada yang kita bisa lakukan tanpa Tuhan. Setuju nggak? Pasti. Hati-hati jangan sampai kita jadi orang yang seperti satu talenta ini. Kita nggak berguna buat orang lain. Ada 3 manusia kan? Hero. Hero itu artinya dia history maker. Dia selalu bisa menjadi sejarah. Tapi ada juga yang zero, 0. Dia mau ada, dia mau nggak ada, nggak berubah. Ya begitu aja. Biasanya orang-orang gini mereka punya pemahamannya peace. Jadi damai aja, Bung. Peace, damai. Aku mau diam-diam aja. Padahal ada sesuatu yang salah yang dia sebenarnya bisa koreksi. Atau troublemaker yang kalau ada dan selalu jadi masalah. Mari kita koreksi hari-hari hidup kita, semua potensi yang ada pada kita. Sudahkah kita memaksimalkannya untuk Tuhan? Lalu di ayat 27, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Ini bicara tentang investasi. Kita investasi Tuhan. Tuhan menginvestasikan semua hartanya buat kita. Kita harus bisa menginvestasikannya, melipat gandakannya, dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Harusnya aku kasih buat orang yang bisa menjalankan uang. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tapi sebelumnya kita lihat ayatnya yang ke-26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu. Ayo bicara sama-sama dengan saya, kita baca. Hamba yang kuat. Hai kamu hamba yang kurang kuat. Hai kamu hamba yang. Ternyata tadi baik lawannya jahat. Setia lawannya apa? Orang yang tidak menggandakan, tidak menginvestasikan, tidak melakukan apa yang dipercayakan Tuhan. Banyak alasan, tapi kuncinya ini, dia orang yang malas. Malas berdoa, malas baca Alkitab, malas ikut pelayanan, malas ikut aktif. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita terjebak. Karena pada akhirnya Tuhan itu bilang begini, campakkanlah
Hamba yang tidak berguna. Apa kita orang berguna? Tanya diri kita masing-masing. Coba jabarkan, bicara sendiri. Gunamu apa? Kita akan temukan kita orang berguna atau tidak. Kalau cuma untuk dirimu sendiri, hidupmu selama ini mungkin perlu dipertimbangkan. Mungkin perlu dipertimbangkan. Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Tuhan sudah memberikan semuanya untuk kita. Saya ringkas. Hari ini kita bicara tentang bijak dalam berinvestasi. Ada dua jenis periode hidup kita. Hidup saat ini yang ada expirednya, berbeda untuk setiap orang, terbatas, tapi bisa kerja bareng. Tuhan masih terlibat, masih perlu doa, masih ada mujizat. Tapi ada hidup sesudahnya, dan semua hal yang terjadi di hidup sesudahnya, kita nanti ada di posisi yang mana, kita nanti dalam keadaan yang bagaimana, itu ditentukan oleh apa yang kita kerjakan di periode hidup yang sekarang ini. Periode hidup yang nanti unlimited, selama-lamanya, eternity, kekal dan abadi. Coba bayangkan, saya tadi bilang, kalau kita susah 10 tahun itu udah berat. Terus bagaimana kalau kita tersiksa selama-lamanya? Wow, gak ada pengharapan. Karena itu abadi di situ. Surga abadi, menikmati semua yang terbaik. Tapi ada neraka, bukan buat kita seharusnya, tapi buat iblis dan antek-anteknya. Dan salah satu yang akan membawa kita ke tempat itu, ketika kita menjadi hamba yang tidak bisa dipercaya. Talenta yang Tuhan kasih, hidup yang Tuhan kasih, waktu hidup yang Tuhan kasih, kemampuan yang Tuhan kasih, kesempatan yang Tuhan kasih. Hari ini aku masih salah. Aku berdoa minta ampun. Besok aku akan, jangan besok lah, bersegera. Hari ini aku bertobat, saat ini aku bertobat. Itu yang disebut kesempatan. Dan ketika itu bisa kita kerjakan, Bapak Ibu, pastikan kita punya apa yang Tuhan percayakan bisa kita lipat gandakan. Amin. Amin Bapak Ibu. Dan saat itu kita nggak bisa ditolong oleh siapapun. Hal rohani itu nggak bisa ditolong, harus dibangun sendiri-sendiri. Mama saya orang beriman, tidak serta-merta saya jadi orang beriman. Saya harus beriman, saya harus latih diri saya sendiri. Papa saya suka, misalnya ini contoh, papa saya suka berdoa, bukan berarti saya serta-merta langsung jadi orang yang suka berdoa. Keputusannya di saya. Hal rohani harus dibangun. Begitu juga hal yang buruk. Hal yang buruk. Papa saya pembunuh, bukan berarti kamu juga otomatis jadi pembunuh. Setuju? Amin. Kita punya gambaran Tuhan yang sempurna, yang selalu ada dan siap untuk menolong. Kita selalu diberikan kesempatan untuk lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Percayalah bahwa ketika Tuhan datang, kita sudah mempersiapkan diri, maka Dia akan mengatakan buat kita. Saya minta tim musik untuk naik. Dia akan mengatakan buat kita apa? Hai hambaku yang baik dan setia. Mari investasi hidup kekalmu dimulai dari hari ini dengan memakai semua potensi yang Tuhan sudah kasih untuk diri kita. Mama saya itu 99 tahun pada kesaksian tadi Ibu Yoma sharing, dan saya teringat mama saya, dia umurnya 94 tahun. Dan satu waktu dia bilang begini, Mama, rumah Mama udah siap. Sekarang dia udah siap banget untuk pergi ya, pulang.
Dia tunggu Tuhan jemput sekarang. Tiap hari minta Tuhan jemput sampai cipta lagu. Dengar doa dan sembayangku, jemput aku mau pulang. Tuh, dan menurut dia rumahnya udah jadi, udah lihat rumahnya besar ya. Dan pernah satu kali dia bilang begini, Mama dapat tanah dan rumah itu waktu Mama melayani Tuhan dulu sebagai penatua. Ya, itu perkataan yang menurut saya itu perkataan iman ya, dan perkataan yang profetik ya, bahwa apa yang kita tabur di dunia itulah investasi kekal kita. Kalau saudara ingat lagu hidup ini adalah kesempatan, hidup ini jadi hidup kesempatan itu untuk apa sih? Untuk berinvestasi, karena sesungguhnya Tuhan menyiapkan suatu tempat. Tuhan Yesus berkata, aku pergi menyediakan tempat bagi kamu. Tuhan menyediakan tempat. Tapi rumah-rumah yang saudara perlu bangun itu adalah material yang saudara kirim dari semua yang Bapak, Ibu, dan saya kerjakan. Dan nilai yang kita kerjakan bukan penampilan luar, bukan ketika saudara WL, bukan ketika saudara singer, bukan ketika saudara main musik, bukan ketika saudara asyir, bukan. Karena apa yang kita tampilkan di luar itu, kalau tidak ada nilainya, percuma juga. Nilainya dari mana? Nilainya dari ketulusan hati, melayani dengan tanpa pamrih, melayani dengan penuh kebenaran. Kalau kita melayani, tapi hati kita nggak benar, hati kita nggak bersih, kita juga nggak sungguh-sungguh melakukannya untuk Tuhan, tapi supaya kita dapat sesuatu, itu juga nggak ada nilainya. Jadi di balik semua pelayanan, investasi yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kerjakan, termasuk menyampaikan firman seperti tadi Ibu Yoma dan saya, maka harus ada nilainya di sana. Dan nilai itu adalah di dalamnya ada nilai kebenaran yang saudara dan saya harus hidupi. Mari Bapak Ibu, selama kita masih hidup, ada kesempatan lakukan sesuatu untuk Tuhan. Jangan pernah pikir hanya tentang makan, minum, pakai, karena soal kerajaan Allah itu bukan soal makan, minum, pakai, tapi soal kebenaran, kasih, dan sukacita. Lakukan semuanya untuk Tuhan. Pastikanlah bukan saudara yang happy, tapi Tuhan yang happy di dalam semua yang saudara kerjakan. Itulah investasi kekalmu. Dan ketika Tuhan happy, Tuhan itu lebih dari saudara happy, Tuhan mau saudara happy. Amin. Dan saya percaya bahwa semua yang kita tabur nggak ada yang sia-sia. Ada berita spektakuler ya, yang Tuhan sedang siapkan untuk anak-anaknya, bukan cuma selama ada di dunia, tapi sampai kepada kekekalan. Dan Tuhan itu tidak pernah berhutang. Semua yang Anda tabur, setetes keringat, setetes tenaga, apapun yang saudara lakukan, semuanya tuh bunyinya tuh besar di dalam kerajaan Tuhan. Amin. Mari hamba-hamba Tuhan, kita akan